Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan yang baik yang wajib kita contoh setiap amal dan perbuatannya. Teman-temanku semuanya dan siswa-siswi Bimbel Al-Quran Qalbun Salim, semoga memasuki bulan puasa yang ke-8 ini, semoga kita masih diberikan kesehatan serta kita masih tetap selalu semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Diterangkan dalam ayat ini bahwasannya Allah telah mewajibkan dan memerintahkan kita semua untuk berpuasa di bulan suci Ramadan dan hukumnya adalah wajib. Selain berpuasa, tidak lupa dan tidak terlepas lagi dari sholat tarawih dan sholat witir. Apa sih sholat tarawih itu? Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan atau dikhususkan pada bulan suci Ramadan. Apa sih hukumnya? Hukum sholat tarawih adalah hukumnya sunnah dan dilaksanakan atau dikerjakan setelah sholat isya sampai masuknya waktu subuh. Sholat tarawih memiliki beberapa keutamaan, diantaranya yaitu yang pertama, dihapuskannya dosa-dosa kita. Selain dihapuskannya dosa-dosa kita, Allah juga memberikan begitu banyak pahala untuk kita ketika kita menjalankan sholat tarawih dengan rasa ikhlas dan rasa keridoan, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi, barang siapa yang menjalankan sholat tarawih di malam hari setelah sholat isya hanya mendapatkan dan mengharapkan ridho dari Allah secara ikhlas, maka dia akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lampau. Yang kedua yaitu memakmurkan masjid. Masjid adalah rumah Allah. Barang siapa yang selalu datang ke masjid, merekalah orang-orang yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid juga sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bukan siapa yang cepat, bukan siapa yang pertama yang datang ke masjid, tapi siapa yang selalu istiqomah dan datang ke masjid untuk sholat tarawih dan sholat wajib 5 waktu. Yang ketiga yaitu sarana menambah ilmu. Sarana menambah ilmu juga tidak hanya di sekolah, tidak hanya di tempat-tempat kita mencari ilmu, tetapi juga khususnya di masjid juga bisa kita mencari ilmu. Kenapa di masjid kita bisa mencari ilmu? Biasanya pada sholat tarawih, setelah sholat isya dan menjelang sholat tarawih di masjid, ada yang bertugas sebagai memberikan sedikit atau berbagi ilmu kepada jamaahnya semua, sehingga kita bisa mendapatkan
ilmu yang tadinya kita tidak tahu sampai kita tahu. Yang terakhir yaitu menyelamatkan kita dari ibadah-ibadah yang masih kurang. Contohnya, ketika kita sholat 5 waktu yang wajib, itu kita masih ada yang kurang, kita bisa menyempurnakannya dengan sholat tarawih. Tidak hanya sholat tarawih saja, tetapi sholat sunnah-sunnah lainnya. Inilah beberapa keutamaan sholat tarawih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menambah ilmu bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi untuk kita semua, untuk tetap semangat, untuk tetap selalu ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa dan sholat tarawih. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.